ke rumah teman bernama Tika, membawa teman bernama Rara. Semangat datang ke pustaka membaca buku riang gembira. Hai teman-teman, nama saya Gwen. Hari ini saya akan bercerita tentang si lancang anak durhaka. Dan saya dari SD Damayuda Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak yang bernama si lancang. Ia tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Mereka tinggal di daerah Kampar. Mereka sehari-hari hidup sangat miskin, sehingga lancang dan ibunya selalu bekerja membanting tulang. Rumah mereka hanyalah sebuah gubuk tua dan sudah bocor sana sini. Akan tetapi si lancang tetap bekerja keras dan rajin membantu ibunya. Pada suatu hari, si lancang sudah merasa sangat bosan hidup miskin, sehingga ia berniat merantau. Sebelum pergi merantau, ia ingin meminta izin kepada emaknya. Emak, lancang ingin pergi merantau untuk mengubah nasib kita. Apakah emak mengizinkan lancang? Sebaiknya jangan, nak. Kalau lancang pergi, siapalah teman emak? Emak juga khawatir kalau ada terjadi apa-apa sama lancang. Tidak usah khawatir sama lancang, emak. Lagi pula, lancang akan baik-baik saja. Emak, lancang berjanji tidak akan melupakan emak. Lancang berjanji, emak. Mohon izinkanlah lancang. Dengan berat hati pun emak mengizinkan lancang dan berkata, "Lancang, sebelum pergi merantau, emak ada satu pesan lagi. Jangan pernah lupakan emak dan selalu ingat kepada kampung halamanmu. Dan janganlah menjadi anak durhaka." Baiklah, mak. Lancang mohon pamit. Setelah itu, lancang pergi merantau. Berhari-hari, bertahun-tahun, berapa lamanya si lancang pergi merantau. Rupanya lancang sangat beruntung. Ia sudah menjadi kaya raya, yang menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluhan kapal. Dikabarkan yang memiliki 7 istri yang sangat cantik. Sehingga emak tetap tinggal di daerah Kampar dan masih hidup miskin. Ya Tuanku, kapanlah lancang pulang? Emak sangat rindu kepadanya. Sehingga lancang berniat untuk mengajak istrinya ke Andalas. Semua keinginan istrinya dikabulkan. Saat lancang pergi merantau, mereka menari, menyanyi dengan riang.
Sesampai di Andalas, warga-warga desa bingung apakah itu si lancang. Apakah itu si lancang? Rupanya ia sudah kaya. Lancang pulang! Lancang pulang! Penduduk desa, lancang pulang! Berita kedatangan si lancang terdengar oleh ibunya. Emak pun segera memakai selendang yang sudah tua dan usang. Dengan memberanikan diri, emak pergi ke atas geladak kapal mewah si lancang dan bertemu dengan Kelasi. Kelasi, izinkanlah emak bertemu si lancang. Emak sangat rindu padanya. Siapakah engkau? Mana mungkin tuanku memiliki ibu perempuan tua renta seperti kamu? Kumohon Kelasi, emak sangat rindu kepadanya. Dalam situasi begini, muncullah keributan. Dan keributan itu terdengar sampai ke telinga si lancang. Dan ia segera turun kapal bersama istrinya. Kelasi, keributan apa ini? Dan Kelasi mencoba menjelaskannya. Lancang begitu terkejut. Rupanya ibu tua yang berpakaian compang-camping itu adalah ibunya sendiri. Oh, lancang anakku, betapa rindunya hati emak padamu. Kau sudah kaya raya. Ayo kita pulang, nak. Mana mungkin aku mempunyai ibu perempuan tua seperti kamu. Kelasi, usir perempuan gila ini. Dengan perasaan sedih pun, emak pun meninggalkan geladak kapal mewah si lancang. Sesampai di rumah, emak sudah hilang akal sehatnya dan kasih sayang kepada anaknya. Ia mengambil lesung dan disentakkannya lesung itu sambil berkata, "Ya Tuhanku, hukumlah si anak durhaka itu." Tiba-tiba muncullah badai topan. Dan karena badai topan itu membuat ombak semakin membesar, dan kapal-kapal si lancang runtuh dan emasnya, hartanya jatuh ke laut. Dan lancang berkata, "Ibu, maafkan aku ibu, tolong aku ibu." Tetapi sudah terlambat. Kain sutranya terlempar ke kampar kiri dan menjadi negeri lipat kain. Gongnya terlempar ke kampar kanan dan menjadi sungai Ogong. Temikannya melayang menjadi pasubilah. Sedangkan tiang bendera si lancang jatuh ke sebuah danau yang diberi nama Danau si lancang. Itulah hukuman tuh anak durhaka. Nah teman-teman, apa pesan moral dari cerita
kisah si lancang ini. Pesan moralnya adalah janganlah menjadi anak durhaka dan selalu berbakti kepada orang tua. Jalan-jalan ke Indragiri sehingga sebentar membeli kuaci. Cerita lancang sampai di sini. Terima kasih dan saya mohon diri. Bye-bye teman-teman. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita saya.